Hai para Sundaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari film Beauty Skin yang rilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan seorang siluman wanita kucing yang menyukai pria pelukis yang tak sengaja ia temui, dan kisah cinta mereka tak pernah mulus karena munculnya seorang putri dari keluarga kaya raya yang mencintai pelukis tadi. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Cerita pun diawali di saat seorang pria pemburu siluman nampak sedang mengejar seorang wanita. Pria itu bernama Xiang. Xiang telah lama mengejar siluman wanita yang sedang melarikan diri itu. Ia telah berhasil memojokkan siluman tersebut di tepi jurang. Akan tetapi siluman wanita itu pun berhasil kabur meski telah terkena serangan dari Xiang. Siluman wanita ini bernama Ling Er yang terjatuh dan berubah menjadi kucing yang merupakan wujud aslinya. Ling Er yang masih menjadi kucing itu pun diselamatkan oleh seorang pria yang kebetulan lewat. Pria itu bernama Johan. Johan hanyalah seorang pelukis yang sering melakukan perjalanan. Johan merawat luka Ling Er dengan lembut tanpa mengetahui jika kucing yang ia pegang adalah kucing siluman. Lalu beberapa saat kemudian Xiang pun muncul. Ia langsung bertanya pada Johan, apakah melihat kucing di sekitar sini? Saat akan menjawabnya, Johan justru heran karena kucing yang ia rawat barusan langsung menghilang. Tak lama kemudian Ling Er pun yang pulih itu pun kembali berubah ke wujud manusianya dan bersembunyi di sebuah gubuk terbengkalai. Tak disangka gubuk itu pun merupakan markas bandit. Kedua bandit itu pun berniat melakukan sesuatu pada Ling Er yang mempunyai paras yang cantik. Kemudian Johan pun muncul dengan keberanian yang ia paksakan. Ia sangat menjunjung tinggi harga diri seorang wanita dan menentang atas tindakan yang akan dilakukan kedua bandit tersebut. Saat kedua bandit itu akan menyerang, Ling Er yang menggunakan kemampuan silumannya untuk melumpuhkan kedua bandit itu. Namun ia langsung pingsan karena menggunakan sisa kekuatannya setelah bertarung melawan Xiang. Johan yang memiliki sifat lemah lembut dan baik itu pun membawa Ling Er ke kereta kuda dan merawatnya. Saat ditanya mengenai identitasnya, Ling Er mengatakan jika ia hanya akan pergi ke kota Han untuk menemui kerabatnya. Johan lalu mengatakan jika ia kebetulan juga akan pergi ke kota Han. Maka dari itu ia pun memutuskan untuk pergi bersama-sama agar tak terjadi hal yang tak diinginkan. Di tengah perjalanan, Ling Er memangsa kedua bandit tadi yang masih mengikuti tanpa sepengetahuan dari Johan. Alasan Ling Er melakukan hal tersebut hanya untuk mengisi kembali kekuatannya. Kemudian mereka sampai di sebuah penginapan dan berniat untuk beristirahat. Karena Johan tak memiliki cukup uang, ia pun hanya memesan satu kamar untuk dipakai Ling Er. Sementara dirinya akan tidur di ruang tunggu. Ling Er yang menyukai sikap Johan berniat mengucapkan rasa terima kasih dengan caranya sendiri. Akan tetapi Johan dengan polosnya terus menolak tawaran dari Ling Er yang terus menggodanya. Kemudian scene berlanjut di kota Han. Seorang pria bernama Hua Cheng sedang memperhatikan kedatangan wanita yang dikenal paling cantik di seluruh kota. Wanita itu bernama Meng Lei. Pada saat ini Meng Lei akan mendatangi acara pameran lukisan. Setelah melihatnya, Hua Cheng terlihat memikirkan sebuah rencana. Di saat yang bersamaan, Johan dan Ling Er juga baru sampai di kota Han. Johan pun bertanya pada Ling Er di manakah rumah kerabatnya itu agar dirinya bisa langsung mengantarkan Ling Er. Namun Ling Er yang kebingungan pun dan mengatakan jika ia berubah pikiran dan akan mengikuti kemanapun Johan pergi. Sementara Meng Lei yang sedang mendatangi pameran lukisan mulai diganggu oleh Hua Cheng. Hua Cheng yang memiliki sifat sombong mulai tertarik dengan kecantikan yang dimiliki Meng Lei. Tentu saja Meng Lei sangat tak menyukai sifat Hua Cheng. Kemudian Ling Er dan Johan secara kebetulan datang dan menghentikan tindakan Hua Cheng. Setelah Johan mengatakan identitasnya, Meng Lei pun terkejut karena selama ini dirinya selalu mencari Johan karena ia sangat mengagumi lukisan dan puisi yang dibuat oleh Johan. Hua Cheng mengancam akan membawa Johan ke pengadilan, dan Hua Cheng dengan sombong mengatakan jika ia adalah anak dari kepala pengadilan di kota Han. Saat keduanya memulai perkelahian, Ling Er yang menggunakan kekuatan sihirnya dan membuat Hua Cheng justru memukuli dirinya sendiri.
Beberapa saat kemudian Meng Lei pun teringat tentang kerabatnya yang bernama Ling Er, dan Meng Lei pun langsung meraih tangan Ling Er yang seolah keduanya telah lama mengenal. Ternyata Ling Er memakai wajah milik kerabatnya Meng Lei setelah ia tewas diserang para perampok. Meng Lei kemudian membawa Ling Er untuk dipertemukan pada orang tuanya bersamaan dengan Johan. Kedua orang tua Meng Lei sangat menyambut Ling Er yang mereka kira adalah kerabat mereka. Dan setelah ayah Meng Lei mendengar nama marga milik Johan, ia pun langsung mengetahui asal-usul keluarga Johan yang dulunya merupakan keluarga kaya, namun kehilangan semua hartanya hanya demi mengantarkan jenazah kepala daerah. Dan setelah mengetahui jika Johan sekarang hanya mencari uang dengan menjual lukisan, ayah Meng Lei pun langsung merendahkan Johan. Kemudian mata Johan tertuju pada sulaman yang tergeletak di meja. Johan tertarik karena motif sulaman itu sama dengan lukisan miliknya. Dan ternyata sulaman itu dibuat oleh Meng Lei yang juga tertarik pada seni melukis dan puisi. Di saat itu juga Johan pun tertarik pada Meng Lei. Sementara itu Meng Lei sedang mengobrol bersama ibunya beserta Ling Er dan beberapa pelayan. Meng Lei sangat senang setelah ia mendapatkan sebuah puisi dari Johan. Ia pun langsung mengabarkan pada ibunya jika ia menyukai Johan dan ingin menikahinya. Sementara Ling Er yang justru merasa bingung pada Meng Lei yang dapat begitu mudahnya jatuh cinta pada seorang pria hanya dengan sebuah puisi. Meng Lei menjawab dengan mengatakan jika cinta itu tak memandang apapun. Di pagi harinya Ling Er mendatangi Johan yang sedang melukis. Ling Er yang bertanya pada Johan dan mengatakan, jika diriku mempunyai wajah secantik Meng Lei, apakah kau juga akan mencintaiku? Johan menjawab cinta itu berawal dari hati, tidak berhubungan dengan rupa wajah dan latar belakang keluarga. Johan juga meminta pada Ling Er untuk menghilangkan perasaannya pada Johan dan memintanya untuk jangan datang kembali. Setelah mendengarnya, Ling Er yang hanya berpesan dengan mengatakan, setelah 3 hari datanglah di Pavilion Tiangbo jika ingin bertemu dengan Meng Lei. Ling Er pun langsung pergi setelah mengatakannya. Di malam harinya, Hua Cheng yang sedang pulang dalam keadaan mabuk ditemui oleh Ling Er yang masih memiliki dendam. Ling Er dalam wujud silumannya itu pun mencoba mencelakai Hua Cheng. Tak berselang lama Xiang pun muncul dan menghentikan tindakannya. Kemudian pada akhirnya Ling Er yang terkena serangan fatal dari Xiang dan langsung melarikan diri. Xiang lalu membawa Hua Cheng ke suatu tempat untuk mencari informasi. Xiang yang mengatakan bahwa Hua Cheng, jika ada siluman kucing yang ingin membunuhmu. Xiang juga bertanya apakah Hua Cheng sempat membuat masalah dengan siluman kucing sebelumnya. Hua Cheng menjawab jika dirinya tak tahu apa-apa mengenai siluman kucing yang dimaksud. Keesokan harinya, Meng Lei yang sedang bersiap untuk menghadiri suatu acara kembali didatangi oleh Ling Er. Ling Er mulai tertarik dengan wajah cantik milik Meng Lei dan mulai memiliki pemikiran untuk mengajak Meng Lei saling bertukar wajah. Sementara Hua Cheng yang telah berhasil mencuri salah satu jimat milik Xiang mendapat kabar jika Meng Lei bersama keluarganya sedang pergi ke kuil Huayin. Dan Hua Cheng yang sangat ingin bertemu dengan Meng Lei langsung memutuskan pergi ke kuil itu. Sesampainya di kuil, Hua Cheng kembali melihat Johan dan berniat akan menjahilinya. Hua Cheng langsung merebut sulaman sutra pemberian Meng Lei yang berada di tangan Johan. Tak lama berselang muncullah Ling Er bersama Meng Lei yang langsung merebut kembali sulaman sutra itu. Ling Er yang kesal melihat kejadian itu pun langsung menggunakan kekuatan sihirnya dan membuat wajah Hua Cheng kembali memukuli dirinya sendiri. Dan saat Ling Er yang akan mengarahkan serangan pada wajah Hua Cheng, serangan itu justru memantul dan kembali ke arah Ling Er. Di malam harinya Hua Cheng diperingati oleh ayahnya untuk jangan sering keluar rumah karena sedang ramai ditemukan jasad para pria yang mati diduga akibat serangan dari siluman wanita. Setelah mendengarnya, Hua Cheng pun dengan percaya diri mengatakan jika ia akan aman. Ia juga meminta pada ayahnya untuk segera menjodohkan dirinya dengan Meng Lei. Di keesokan harinya, ayah Meng Lei memberi kabar jika Meng Lei telah dijodohkan dengan Hua Cheng yang merupakan anak kepala pengadilan tersebut. Ayah Meng Lei yang menjunjung tinggi martabat keluarganya tentu saja sangat setuju jika anaknya menikahi dengan Hua Cheng daripada dengan Johan yang merupakan rakyat jelata.
Meng Lei tak bisa menolak permintaan ayahnya itu. Ia mulai merasa pusing dan pada akhirnya jatuh tak sadarkan diri. Meng Lei menderita sakit keras dan mengalami pingsan selama beberapa hari. Seluruh tabib di kota, tak satu pun tak ada yang dapat menyembuhkan penyakit Meng Lei. Hingga suatu hari Xiang datang setelah mendengar kabar jika keluarga Meng Lei sedang mencari tabib. Yohan juga sudah mendengar kabar jika Meng Lei jatuh sakit dan ia pun ingin segera menemuinya. Sementara Xiang yang telah selesai memeriksa kondisi Meng Lei mengatakan jika penyakitnya berasal dalam hati, tekanan darah terlalu kuat sehingga tak dapat dikendalikan. Dan cara untuk segera menyembuhkannya adalah dengan menggunakan 3,72 gram daging dada pria dewasa sebagai pemancing obat. Pada awalnya ayah Meng Lei meminta beberapa daging dada pria tersebut pada Hua Qing yang merupakan calon pengantin Meng Lei. Namun keluarga Hua Qing menolak mentah-mentah permintaan tersebut dan justru berkata hal buruk pada Meng Lei. Di malam harinya, Yohan meminta pada para pengawal untuk mengizinkannya melihat kondisi Meng Lei. Tak lama kemudian keluarlah ayah Meng Lei yang mengetahui jika Yohan sangat mencintai putrinya. Ayah Meng Lei bertanya pada Yohan apakah dirinya sanggup membantu kesembuhan Meng Lei tanpa memikirkan apapun konsekuensinya. Yohan pun menjawab jika dirinya bersedia mengorbankan segalanya. Kemudian ayah Meng Lei langsung meminta 3,72 gram daging dada milik Yohan. Dan Yohan tanpa berpikir panjang langsung meraih pisau dan menyayat daging dadanya sendiri. Setelah mendapatkan daging tersebut, ayah Meng Lei tanpa mengucapkan rasa terima kasih langsung masuk bersama para pengawalnya. Yohan yang sedang menahan sakitnya lalu didatangi oleh Ling Er yang menolongnya. Di saat berjalan pulang keduanya bertemu dengan Xiang. Ling Er lalu mengamankan Yohan dan membuatnya pingsan. Sementara dirinya mulai bersiap untuk menghadapi Xiang. Saat dalam keadaan setengah sadar, Yohan sempat melihat Ling Er yang berubah menjadi wujud silumannya dan Ling Er pun kemudian menghilang meninggalkan Yohan. Di pagi harinya Meng Lei pun akhirnya terbangun dari sakitnya. Akan tetapi ayahnya meminta kepada seluruh penghuni rumah untuk merahasiakan jika kesembuhan Meng Lei merupakan dari pengorbanan dari Yohan. Sementara rencana pernikahannya Meng Lei dan Hua Cheng masih akan tetap dilaksanakan. Di malam harinya Yohan telah mengetahui identitas Ling Er yang merupakan seorang siluman. Ia pun langsung menjauh dan ketakutan berada di dekat Ling Er. Ling Er mengatakan jika dirinya adalah seekor kucing yang pernah Yohan selamatkan. Ling Er kembali mengungkapkan perasaannya pada Yohan. Dan kali ini Yohan pun mengatakan jika manusia dan siluman tak akan bisa hidup bersama. Setelah mendengarnya Ling Er pun menjawab dengan mengatakan memang apa bedanya manusia dan siluman. Ling Er yang juga menceritakan masa lalunya yang membuat ia sangat membenci Xiang. Kemudian kita diperlihatkan di sebuah kilas balik yang menceritakan masa lalu Ling Er. Di dalam kilas balik tersebut, Ling Er yang kecil bersama ibunya sedang menyaksikan pertarungan kakaknya melawan Xiang. Kakak Ling Er yang menjalin hubungan dengan adik Xiang yang merupakan manusia biasa. Xiang yang merupakan pemburu siluman tentu saja melarang hubungan mereka. Dan pada akhirnya mereka pun memutuskan melompat saja ke jurang. Setelah mengakhiri ceritanya, Ling Er lagi-lagi mengungkapkan perasaannya kepada Yohan dan memintanya untuk melupakan Meng Lei yang akan menikah dengan pria lain. Tentu saja Yohan tetap menolak dan mencurigai jika Ling Er yang membuat Meng Lei jatuh sakit. Setelah mendengarnya, Ling Er yang merasa sakit hati dan langsung pergi. Dan secara kebetulan Ling Er kembali bertemu dengan Xiang. Keduanya pun kembali memulai pertarungan. Di saat Xiang akan mengakhiri nyawa Ling Er, Yohan tiba-tiba muncul dan menahan serangan Xiang. Yohan meminta Xiang untuk mengampuni Ling Er karena Ling Er yang telah berjanji untuk tidak menyakiti siapapun. Xiang tak mempercayai perkataan tersebut dan tetap akan membunuhnya. Di saat itulah Ling Er memanfaatkan situasi untuk melarikan diri. Secara tak sengaja Xiang yang masih mengejar Ling Er justru bertemu dengan Hua Cheng. Saat ditanya tentang siluman, Hua Cheng seolah tak peduli dan justru menyuruh Xiang untuk segera pergi karena mengganggu. Ternyata Hua Cheng sengaja menyembunyikan Ling Er yang lari dari kejaran Xiang. Saat itu Hua Cheng tak takut bertahan dengan Ling Er yang merupakan siluman karena ia masih mempunyai jimat pelindung milik Xiang. Ternyata alasan Hua Cheng menyembunyikan Ling Er karena ia ingin memiliki Ling Er yang juga mempunyai kecantikan seperti Meng Lei.
Dan keesokan harinya Ling Er pun kembali bertemu dengan Meng Lei dengan mengatakan hal yang sebenarnya tentang proses penyembuhan Meng Lei. Setelah mendengarnya, Meng Lei marah pada kedua orang tuanya dan meminta untuk membatalkan perjodohan ini. Akan tetapi Hua Cheng juga tak terima tentang rencana penolakan dari Meng Lei. Ia merasa harga diri keluarganya akan jatuh jika pernikahan ini dibatalkan. Kemudian Ling Er mendatangi Meng Lei yang sedang putus asa. Ling Er memberi saran pada Meng Lei dengan mengatakan, "Mengapa kalian tidak kawin lari saja?" Meng Lei sangat senang menerima saran dari Ling Er dan meminta bantuannya. Di malam harinya Ling Er justru mendatangi Hua Cheng dengan mengatakan Meng Lei akan kabur saat hari pernikahannya dan akan bertemu dengan Yohan di pavilion Tianbo. Ling Er juga mengabarkan pada Yohan jika Meng Lei meminta bertemu di pavilion Tianbo saat hari pernikahannya. Setelah mengetahui info dari Meng Lei, Hua Cheng langsung mempercepat penjemputan calon pengantin wanita dari hari yang ditentukan agar Meng Lei tak sempat kabur. Meng Lei yang hanya bisa pasrah dan mencoba bunuh diri. Ling Er lalu mengatakan jika masih ada jalan keluar dari masalah ini. Ling Er mengatakan idenya pada Meng Lei untuk saling bertukar wajah. Hanya dengan rencana ini maka tak ada seorang pun yang tahu bahwa kita telah saling bertukar identitas. Aku bersedia menjadi dirimu dan hidup bersama Hua Cheng. Sementara kau bisa hidup bahagia bersama Yohan menggunakan wajahku. Tapi syaratnya kau tak boleh memberitahu siapapun jika kita telah bertukar wajah. Begitulah kalimat yang dikatakan oleh Ling Er. Dan Meng Lei pun sepakat dengan rencana tersebut. Di malam harinya dilakukanlah ritual pertukaran wajah. Dan pada akhirnya keduanya pun berhasil bertukar wajah. Saat malam pertamanya Ling Er menyerang Hua Cheng saat ia tak memegang jimat pelindungnya. Ling Er juga mengancam Hua Cheng untuk membuat surat perceraian. Di pagi harinya Xiang mendatangi kamar Hua Cheng dan mengambil kembali jimat miliknya. Setelah sadar Hua Cheng mengatakan jika siluman kucing sekarang menggunakan wujud dan wajah milik Meng Lei. Setelah mendengar semua penjelasan tersebut, Xiang pun langsung bergegas pergi. Sementara Yohan yang sedang menunggu di pavilion justru kebingungan mengapa dirinya justru bertemu dengan Ling Er. Yohan masih mengira jika wanita yang ada di hadapannya adalah Ling Er, dan Meng Lei juga tak bisa mengatakan hal yang sebenarnya terjadi karena ia sudah berjanji pada Ling Er untuk tak memberitahu siapapun. Namun Meng Lei berniat mengingkari janji tersebut dan akan memberitahukan hal yang terjadi pada Yohan. Di saat yang bersamaan Ling Er pun datang dan membuat Meng Lei yang tak bisa berbicara untuk beberapa saat ini. Meng Lei hanya bisa terdiam dan mulai menyadari jika semua ini hanyalah rencana licik Ling Er yang hanya demi bisa bersama dengan Yohan. Di hadapan Yohan, Ling Er pun menunjukkan surat perceraiannya dan mengatakan jika Hua Cheng telah mengajaknya bercerai. Tak lama kemudian Meng Lei terjatuh dan batuk darah. Saat berada di dekat Yohan, Meng Lei hanya menyerahkan sulaman sutra yang berisikan puisi buatan Yohan. Tak lama kemudian Xiang pun muncul dan langsung menyerang Ling Er. Xiang pun mengatakan jika wanita ini bukanlah Meng Lei, melainkan siluman kucing. Di tengah-tengah pertarungan Meng Lei kembali terjatuh karena penyakitnya kembali kambuh. Dan setelah mengetahui jika wanita yang ada di hadapannya itu adalah Meng Lei, akan tetapi Xiang menghalanginya dan keduanya pun kembali bertarung. Di tengah pertarungan tersebut, Yohan yang sedang lengah ditusuk oleh Hua Cheng yang tiba-tiba muncul. Dan pada akhirnya, Yohan pun harus mati. Melihat hal tersebut, Ling Er lalu mengeluarkan pil roh latihan ribuan tahunnya dan diberikan kepada Yohan. Setelah mengeluarkan pil rohnya, Ling Er pada akhirnya kembali ke wujud aslinya dan tak ada lagi berubah menjadi wujud manusia.
Yohan pun kembali hidup dan Menglai juga sembuh dari penyakitnya. Sementara Xiang pun mulai menyadari jika cinta sejati Ling Er ini benar-benar lebih penting dari nyawanya sendiri. Dan di akhir cerita, Yohan pada akhirnya hidup bahagia bersama Menglai yang memakai wajah milik Ling Er. Sementara Ling Er yang telah menjadi kucing diadopsi oleh Yohan dan Menglai. Ketiganya hidup bahagia bersama dan cerita pun selesai. Dari dulu begitulah cinta deritanya tidak pernah berakhir. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Saya pamit orang dari Ningali Film. Siotong undur diri dan salam Sundaners.